Baiklah, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatul. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul di Google Meet ini. Dan tak lupa pula kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 4 sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lutfia Mrazida dengan NPM 2213022008. Dan dekat. Saya Yuliani Permata Sakti dengan NPM 2213022068. Saya Melda Dinda Putri dengan NPM 2213022072 dan rekan saya. Saya Navia Mita Sabitri dengan NPM 22130222081. Saya Mega Miftahul Jana dengan NPM 22130222098 dan rekan saya. Saya Ririn Alisa dengan NPM 213022095. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan rumusan masalah yang pertama. Bagaimana perencanaan program kerja pendidikan fisika, program studi pendidikan fisika, jurusan pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Lampung. Perencanaan sejauh ini tergolong baik, tetapi untuk bagian keuangan belum terkoordinasi dengan baik. Selain itu, terdapat banyak kendala di laboratorium pendidikan fisika, seperti alat-alat laboratorium yang rusak dan ruangan laboratorium yang kecil. Untuk saran pemecahan pada masalah tersebut, yaitu agar pengurus yang ada di program studi pendidikan fisika lebih berusaha lagi untuk mengajukan pembangunan laboratorium dan pemerolehan dana untuk menunjang peralatan yang ada di laboratorium pendidikan fisika. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang kedua adalah bagaimana pengorganisasian laboratorium pendidikan fisika, program studi pendidikan fisika, jurusan pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Laboratorium pendidikan fisika tidak adanya visi misi. Karena laboratorium pendidikan fisika berfungsi untuk membantu program studi pendidikan fisika itu sendiri, sehingga terdapatnya struktur pengorganisasian yang terbagi menjadi: yang pertama ada kepala laboratorium pendidikan fisika, kemudian ada pengurus laboratorium pendidikan, kemudian ada laboran laboratorium pendidikan fisika, dan juga tidak terdapat teknisi dalam laboratorium pendidikan fisika yang dikarenakan belum adanya legalitas dan insentif sehingga terdapat kurangnya dana anggaran untuk laboratorium pendidikan fisika. Sarannya adalah saran pemecahan masalah pada pengorganisasian program kerja laboratorium pendidikan fisika yaitu mulai dilakukan perencanaan untuk membuat visi misi pada laboratorium pendidikan fisika agar tujuan didirikannya laboratorium pendidikan fisika dapat dilakukan dengan terarah dan jelas. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah ketiga. Bagaimana pelaksanaan program kerja laboratorium pendidikan fisika, program studi pendidikan fisika, jurusan pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Pelaksanaan program kerja dilaksanakan dengan baik, sedangkan untuk inventaris belum dilakukan lagi. Untuk program kerja sendiri itu terdapat 3 program, yaitu program kerja jangka pendek, program kerja jangka panjang, dan program kerja jangka menengah. Saran pemecahan masalah pada pelaksanaan program kerja laboratorium pendidikan fisika yaitu mulai dilakukannya inventaris untuk dilakukan lagi,
dan program kerja dilakukan lebih inisiatif dalam program kerja yang dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk rumusan masalah yang keempat, bagaimana pengawasan dan evaluasi laboratorium pendidikan fisika, program studi pendidikan fisika, jurusan pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Lampung. Laboratorium pendidikan fisika tidak ada legalitas karena di peraturan dan anggaran di setiap fakultas untuk pengawasan dari dekanat sendiri. Itu kurangnya memperhatikan setiap konstrukturan di laboratorium yang mengakibatkan terdapatnya kekurangan dalam laboratorium. Saran pemecahan pada masalah tersebut yaitu agar pihak pengawas dan dekanat dapat lebih memperhatikan keberlangsungan program kerja pada laboratorium serta dapat lebih meningkatkan pemberdayaan dana agar laboratorium dapat bekerja secara optimal dengan tidak terdapat kekurangan di dalamnya, sehingga pihak pengawas lebih mudah untuk mengawasi dan mengevaluasi program kerja di laboratorium pendidikan fisika. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Adapun kesimpulan perencanaan yang matang melibatkan pemilihan percobaan yang sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran yang jelas. Pengorganisasian yang baik melibatkan peraturan ruang, dan bahan praktikum yang aman dan tersedia. Keselamatan mahasiswa harus menjadi prioritas utama. Pelaksanaan praktikum harus melibatkan mahasiswa secara aktif dalam percobaan, pengamatan fenomena fisika, analisis data, dan pembuatan kesimpulan. Mahasiswa juga perlu ditingkatkan yang memadai dalam penggunaan alat dan instrumen laboratorium. Selanjutnya ada yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, didukung saran pihak terkait agar melakukan peningkatan penguasaan laboratorium sebaik mungkin, baik dalam segi perencanaan program kerja yaitu pengorganisasian, pelaksanaan program kerja laboratorium, pengawasan dan evaluasi program kerja laboratorium. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.